Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 14 Februari disebut sebagai Hari Kasih Sayang. Saatnya memberikan kasih sayang yang banyak diungkapkan dengan pemberian coklat atau bunga. Sesungguhnya kasih sayang tidak hanya diberikan pada tanggal 14 Februari, tetapi setiap hari. Salah satu wujud kasih sayang adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Banyak orang, mungkin termasuk kita, mengalami krisis kepercayaan, yaitu situasi di mana seseorang atau kita tidak lagi dapat mempercayai orang lain. Krisis kepercayaan dapat dialami oleh siapa saja dan dalam lingkup apa saja. Mengapa seseorang atau kita mengalami krisis kepercayaan? Penyebabnya adalah adanya ketidakjujuran atau kebohongan. Sekali saja terjadi kebohongan dapat memunculkan krisis kepercayaan. Makin banyak orang mengalami krisis kepercayaan, membuktikan makin memudarnya kejujuran dan merebaknya kebohongan. Kebohongan sering digunakan sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari hukuman. Tetapi banyak orang tidak sadar dan tidak peduli bahwa kebohongan akan membuatnya menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Untuk membuat kebohongan diterima, sumpah demi Tuhan pun dapat dilakukan. Dengan mengucapkan sumpah demi Tuhan atas kebohongan, maka sumpah itu adalah sumpah palsu. Dengan bersumpah palsu, si pembohong seolah menunjukkan bahwa Tuhan sepakat dengan kebohongannya. Tuhan tidak pernah sepakat dengan kebohongan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk tidak bersumpah demi membenarkan diri sendiri. Dalam Matius pasal 5 ayat 37, Yesus mengajarkan kejujuran. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kejujuran adalah kemampuan untuk mengatakan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kejujuran merupakan sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, yang mewujud dalam kata dan perbuatan. Namun banyaknya kebohongan yang dipilih untuk dilakukan juga menunjukkan bahwa kejujuran adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Belajar dari banyaknya kasus, kita melihat kejujuran dapat menghadapkan kita pada risiko yang berat dan makin berat saat kejujuran dikelilingi oleh kebohongan-kebohongan. Saat berhadapan dengan banyaknya kebohongan, maka kejujuran nampak begitu kerdil. Kejujuran nampak seperti sebuah kebodohan yang bisa jadi membuat si jujur justru berhadapan dengan pidana, dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada yang diterima oleh si pembohong. Karena itulah kejujuran menjadi mahal dan langka. Terlalu sedikit orang yang bersedia untuk jujur karena harga yang harus dibayar sangat mahal. Namun dengan berkata jujur, si jujur akan mendapatkan kepercayaan dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang dengan berani berbicara sesuai kebenaran yang terjadi. Karena semanis-manisnya kebohongan, hasilnya adalah krisis kepercayaan. Bahkan seumur hidup kita tidak lagi dapat dipercaya. Sementara itu, sepahit-pahitnya kejujuran, hasilnya adalah dapat mematahkan krisis kepercayaan dan dunia melihat masih ada kejujuran pada murid Yesus. Tuhan beserta kita. Amin.